Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan sana itu adalah underpass Pramuka yang sudah ada jalur kereta yang melayani KRL Jatinegara ke arah Senen dan juga kereta lainnya. Nanti akan bertemu dengan jalur kereta LRT yang menyeberang di atasnya ataupun crossing di Jalan Pramuka ke arah Pemuda ataupun sebaliknya ke arah Matraman. Di area menjelang underpass di sini sudah banyak land clearing dan juga area-area yang sudah dibongkar. Jadi di bagian tengah akan ada tiang-tiang ataupun pilar-pilar nantinya untuk dapat menopang layang dari LRT Jakarta. Proses pembangunan yang ada sekarang yang paling masif adalah Jalan Pemuda. Kemudian Jalan Pramuka sendiri mulai dilakukan land clearing seperti yang kita lihat di beberapa informasi sebelumnya. Kita akan menyusuri Jalan Pramuka dari arah Jalan Pemuda. Di sini untuk jalur Jalan Pramuka sendiri khusus lajur Transjakarta benar-benar dipakai untuk keperluan pembangunan dari layang LRT Jakarta dan menyisakan mungkin tidak sampai 2 lajur saja. Nah, Jalan Pramuka sendiri seperti yang kita ketahui terdapat 2 bagian di sisi utara dan sisi selatan. Jalur yang 2 bagian ini ya terpisah antara jalur cepat dan jalur lambat. Mungkin ya dapat meniru jalan HR Rasuna Said di mana menyatunya jalur cepat dan jalur lambat sehingga pada saat pembangunan LRT Jabodebek dapat lebih leluasa kendaraan melewatinya. Baik, sebentar lagi di depan kita akan menyusuri area underpass ya, Jalan Pramuka yang tadi di awal akan menjadi titik temu ataupun crossing antara 2 jalur kereta nantinya. Yang sudah ada lah kereta KRL dan kereta lainnya yang melintas Jatinegara Senen dan dari arah Pramuka di sini ke arah Matraman akan ada di bagian atas layang LRT Jakarta. Nampaknya dari secara area konstruksi yang dibuat di sini, di bagian tengah ini akan ada tiang ataupun pilar. Kemudian di bagian kiri kanan dari jalur ya yang ke arah underpass, bukan jalur underpassnya, tetapi di bagian sisi atas sedang ada penutupan area yang juga masuk dalam tahap area pembangunan pilar-pilar yang kalau kita perhatikan model pilarnya nanti adalah mungkin ya ini akan menjadi seperti portal di mana ada 2 pilar di bagian atas di kiri dan kanan ataupun utara selatan di berbagai lokasi sepanjang underpass ini sampai ketemu lagi dengan tiang yang satu di sini. Nah, di atas dari portal-portal tersebut akan ada girder-girder yang membentuk layang dan di atasnya barulah ditaruh rel kereta. Lalu sampai ke arah flyover Pramuka nanti jalurnya akan berbelok sedikit ke selatan ataupun ke kiri kita sehingga berada di pinggir dari flyover Pramuka ke arah Matraman Proklamasi. Karena yang di kanan sudah diisi dengan flyover yang ke arah Salemba. Baik, untuk stasiun-stasiun yang ada nantinya dari arah Jalan Pemuda ya ke arah sampai Matraman ada stasiun Pemuda BPKP. Itu berada sedikit di pinggir kali kemudian tersambung ataupun terintegrasi dengan halte Transjakarta di sisi ujung ya. Nama JPO-nya itu adalah Paid Elevated Linkway. Jadi JPO yang memang berbayar kalau di situ. Masyarakat yang ingin berpindah moda transportasi bisa turun dari jalur kereta LRT dan naik Transjakarta yang ke arah utara atau selatan dari Jalan Pemuda. Kemudian stasiun berikutnya adalah stasiun Pramuka. Stasiun ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing yang tadi kita berada di JPO-nya juga ya untuk melihat perkembangan. Nah, sama dengan stasiun lainnya terintegrasi menggunakan Elevated Linkway ataupun JPO. Kemudian berikutnya setelah naik flyover nanti akan turun ya akan ketemu dengan sebuah stasiun lagi yaitu stasiun LRT Matraman. Nah, posisinya berada di ujung dekat Kali Ciliwung ke arah pertigaan Jalan Tambak dan Proklamasi. Terhubung dengan halte Transjakarta Matraman 1 dan Matraman 2 ya menggunakan Elevated Linkway. Jadi ada JPO yang cukup panjang yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk bisa pindah moda transportasi dari LRT Jakarta ke arah Senen atau ke arah Jatinegara naik Transjakarta. Baik, kita akan turun dan melihat lebih banyak area di pinggir jalan, tepatnya menjelang underpass. Terdapat papan informasi di ujung dari pecahan jalan ya.
Untuk kendaraan di jalur lambat boleh masuk ke jalur cepat. Nah, apakah roda 2 dan roda 4 boleh masuk? Diharapkan seperti itu karena jalur yang tersisa ke arah perlintasan kereta cukup sempit. Mengingat jalur tersebut sisanya yang dipakai untuk proyek akan dijadikan mungkin nanti pilar-pilar ya sebagai penopang dari layang LRT Jakarta. Kemudian menjelang underpass sendiri yang kita ketahui juga di bagian tengah untuk jalur cepat juga terpakai sebagian untuk pekerjaan dari pilar-pilar. Kendaraan besar ambil jalur cepat. Nah, ini diperuntukkan untuk kendaraan besar yang cukup penting terutama jalur-jalur yang sempit di sini ya karena lebarnya hanya 3 meter sampai 3,5 meter. Tentunya truk-truk besar dan lainnya tidak dapat melewati ataupun sangat sempit. Sebenarnya tadi motor ya diarahkan ke sini ya walaupun kita lihat juga motor masuk ke area underpass. Karena kalau di sana cukup sempit tentu akan berakibat kepadatan ditambah lagi bertemu dengan perlintasan sebidang ya kereta yang tadi dari arah Jatinegara ke Senen dan sebaliknya. Area bagian dalam dari pinggir ke arah perlintasan kereta di sini dipagari dengan barrier beton dan juga panel. Kemudian belum ada pekerjaan signifikan yang ini baru ditutup, yang ada baru di sebelah sisi utara kita yang sudah ada crane dan juga alat berat. Ke arah Pasar Pramuka di sana setelah perlintasan kereta kita melihat adanya rotary drilling rig ya yang berfungsi untuk membuat bore pile. Nah, bore pile tersebut berfungsi sebagai cakar ayam untuk memperkuat fondasi dari nantinya pilar yang akan dibangun dan akan menjadi penopang layang LRT Jakarta di underpass Pramuka. Kita khusus di underpass Pramuka ini. Jadi ini adalah titik yang cukup krusial ya, di mana ada lintasan kereta, kemudian ada lintasan kendaraan yang bertemu, dan ada proyek, kemudian lagi ditambah adanya jalan yang ditutup. Harap hindari jalan berikut ya. Di sini sudah dibuatkan himbauan-himbauan agar masyarakat lebih aware dengan jalur-jalur yang dilewati, terutama jalur-jalur yang ditutup untuk keperluan proyek, sehingga pekerjaan LRT menjadi lebih lancar dan cepat selesai, tentunya bermanfaat. Nah, ini rotary drilling rig, di bagian depannya ada besi panjang ya yang berfungsi untuk melakukan pengeboran. Di bagian bawah itu ada mata bornya, nanti akan mengebor tanah. Kemudian sedikit saja akan dipasang yang namanya pipa ya, pipa besi ataupun casing. Nah, ditekan pipa besi sampai ke dalam, lalu tanahnya dikeluarkan, dibor lagi, dan akhirnya dimasukkan yang namanya besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi bulat. Lalu setelahnya dituangkanlah konkrit ya ataupun material beton untuk membuat tiang pancang ke dalam tanah. Sama dengan area yang di seberang tadi di sisi timur juga ditutup dengan barrier beton dan panel. Ya, lintasan kereta di sini cukup ramai dan cukup padat ya kendaraan yang lewat. Ditambah lagi frekuensi dari kereta yang melewati area ini juga lumayan sering. Jadi benar-benar harus dihindari. Semoga ditambah lagi dengan petugas-petugas dapat membantu mengatur arus lalu lintas terutama di kawasan-kawasan sempit seperti ini. Dan di hari-hari kerja ya, terutama jam pergi kerja dan pulang kerja. Ini satu crane yang cukup besar, bobotnya 80 ton. Kalau kita lihat bisa difungsikan untuk memindah-mindahkan material ya, biasanya di dalam area konstruksi untuk disiapkan proses-proses pembangunan berikutnya. Kita akan berjalan ke arah flyover Pramuka. Di bagian ujung terdapat semacam kotak-kotak besi ya. Biasanya ini berisi air kalau yang kita lihat di beberapa lokasi. Air diperlukan untuk pengeboran. Nah, ini adalah Pasar Pramuka ya. Nama stasiunnya di sekitar nanti underpass ya. Sebelum underpass lebih tepatnya ke arah timur tadi itu adalah stasiun Pasar Pramuka. Walaupun Pasar Pramukanya berada di seberang dari rel. Ini kotak-kotak besinya. Baik,
Dari arah Pasar Genjing, ini halte Transjakarta yang nantinya akan terintegrasi dengan stasiun ya. Ada pekerjaan pembersihan lahan ya di sisi tengah. Tadi di jalur cepat kita lewat di sana. Jadi area yang ditutup itu adalah lajur Transjakarta, dan proses yang berlangsung di dalam di sini mulai dibongkar dari median jalan serta pepohonan ya. Kalau kita lihat pohonnya yang besar-besar sudah tidak kelihatan. Habis itu nanti median jalannya dibongkar, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan bor piling ya. Nah, ada satu tiang dari mungkin BTS ya ataupun telco operator di sana untuk keperluan komunikasi mobile. Kemungkinan akan dipindahkan ya, mengingat area ini nanti akan menjadi area pilar-pilar dari layang LRT Jakarta. Termasuk mungkin halte Transjakarta Pasar Genjing yang ini ya, apakah akan direvitalisasi atau tidak? Kemungkinan mungkin akan direvitalisasi, mengingat halte tersebut adalah halte lama. Ditambah lagi akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Ini tadi kita bisa lihat underpass dari arah flyover Pramuka, ada JPO, dan memang kotak-kotak besi yang ada di sana itu kosong ya, biasanya berisi air. Kemudian penempatan dan mobilitas alat berat sudah ada di kedua sisi. Yang sebelah kanan atau selatan itu ada crane dan juga rotary drilling rig bersama casing pipa besi di sana untuk pengeboran dari tiang pancang. Lalu di bagian kiri ada ekskavator. Di bagian bawah ini area bagian tengah sudah ada yang dibongkar ya dari kanstin-kanstinnya. Ke arah flyover Pramuka di sini sudah ada pondasi, kemudian kita lihat lagi besi-besi menjulang ke atas. Ini adalah tulang-tulang yang nantinya akan menjadi badan dari pilar, dan di atasnya ada pier head ataupun bagian kepala dari pilar yang akan disambungkan satu sama lain sehingga membentuk jembatan. Ya, ke arah flyover nanti akan berbelok ke arah kiri. Agak menyempit memang keluar dari underpass ya pada saat naik ke jalan flyover Pramuka. Jadi memang agak lebih berhati-hati, ditambah lagi arus kendaraan yang datang dari perlintasan kereta sebidang yang ada di samping jalan Pasar Pramuka. Biasanya di depan Pasar Pramuka juga dipakai untuk parkir. Jadi kadang-kadang akan lebih sempit lagi. Mohon dapat dihindari oleh sahabat-sahabat kami, terutama yang melewati jalan ini ya sebagai jalan utama yang ditempuh menuju ke perkantoran. Mudah-mudahan nanti kalau ini selesai 2026-2027 benar-benar dapat dipergunakan dan bisa menaikinya transportasi umum lebih banyak dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Sama halnya di sisi utara di sini di menjelang underpass ya, jalan yang bukan underpass yang bertemu dengan pelintasan kereta ditutup total dengan barrier beton. Habis ini akan dikasih panel di bagian atasnya, dan area yang tersisa adalah satu lajur saja untuk kendaraan bisa melewati. Nah, perlintasan ini memang cukup ramai yang tadi, jadi akan ada antrian-antrian tentunya. Sebenarnya ada alternatif jalan yang bisa dilewati ke arah Salemba Tengah ataupun Percetakan Negara. Di sini bisa lewat Jalan Salemba Raya ya. Hanya saja terkadang memang jalan tersebut terkena ganjil genap ya. Jadi memang harus melewati jalur-jalur yang tidak ganjil genap bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan platnya pada hari tersebut. Nah, kita sudah akan sampai ke perlintasan sebidang ke kiri ini ke arah Stasiun Keramat ataupun ke Salemba Tengah. Tadinya jalur kereta ini ya tidak punya underpass, jadi semua kendaraan akan bertemu di sini dan harus menunggu kereta lewat. Akhirnya dibuatlah underpass agar pelintasan sebidang ini tidak begitu menyebabkan kepadatan dan kemacetan, serta harus menunggu kereta tidak ada baru bisa melewati. Maka dibuatlah underpass, dan itu juga dilakukan di sekitar Senen ke arah Cempaka Putih.
Ke arah seberang, ke arah timur sama dengan kondisi sebelah ya yang ada di sisi selatan belum ada pekerjaan, namun mobilitas alat beratnya sudah ada di sana. Ada satu crane yang cukup besar ya, mungkin bobotnya juga 800 ton. Kemudian kita melihat nanti ada material-material yang sudah disiapkan untuk keperluan pembuatan tiang-tiang. Lajur kendaraan sama di sini dengan yang di sisi barat tadi ya, menyisakan satu lajur saja. Jadi benar-benar harus hati-hati dan saling menghormati, menghargai ya, tidak mendahului satu sama lain. Ini kerennya. Kemudian setelah kren ini kita melihat ada casing, ini pipa besi yang nanti dipakai untuk pengeboran dari bore pile. Kemudian juga sudah ada ditempatkan di sana satu rotary drilling rig ya, jadi alat yang dipergunakan untuk mengebor tanah. Kendaraan masih keluar masuk area ini, jadi bagi yang lewat di sekitar sini ya, yang tinggal di sekitar Pramuka, Jatinegara, Salemba Tengah, Percetakan Negara, harap dapat berhati-hati. Ya, cukup menyempit ya jalurnya ini nih. Mudah-mudahan selain dari pembuatan layang LRT Jakarta di sekitar sini, yang kita perhatikan lagi adalah jalur-jalur pejalan kaki, kabel-kabel udara dapat dirapikan dan ditata sekalian ya, sehingga area Jalan Pramuka ini menjadi lebih baik lagi ke depan dan ramah para pejalan kaki. Ini adalah mesin bornya ZR160A ya. Mata bornya ada di dalam bulat itu. Kemudian juga disiapkan air di sini ya. Nih yang kita lihat nih. Pengoboran memang ditambahkan air ya, tentunya untuk memudahkan proses. Kurang lebih segini area yang dari arah pelintasan Sebidang sampai ke ujung underpass yang sudah naik lagi ke Jalan Pramuka yang dipakai. Jadi memang area tersebut menyempit dan tentunya akan mengakibatkan kepadatan. Kita akan lihat ke depannya karena ini cukup menarik ya, akan menjadi crossing dari lintasan kereta. Apakah akan tersambung dengan stasiun Keramat? Integrasi kita nantikan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.